Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Kita akan masuk ke dalam teknik dekomposisi hari ini karena kebetulan takutnya Bapak hari ini tidak masuk, ada keperluan yang mendadak yang harus diselesaikan. Jadi takutnya nanti Bapak tidak bisa untuk memberikan materi secara tatap muka, tapi Bapak akan memberikan materi secara sinkronus atau dimodulkan. Pada dasarnya teman-teman sekalian berbicara berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini tidak bisa kita hanya terfokus dalam leading sektor yang skalabilitasnya duduk bersama, tapi kita juga bisa untuk memberikan sebuah asupan informasi ataupun asupan pemikiran pemahaman kita dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, intinya kita cobalah untuk memanfaatkan tentang media digital begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalam teknik dekomposisi. Untuk absensi, teman-teman sekalian mohon untuk di absen, absensinya ada nanti Bapak sampaikan ke pihak kelas, wali kelas apa, ketua kelas atau KM, teman-teman sekalian. Nanti coba untuk mengeksekusi absen tersebut dengan kehadiran. Nanti untuk kehadirannya, akumulatifnya nanti Bapak akan rekap di dalam link yang sudah Bapak share. Jadi nanti teman-teman sekalian untuk apa namanya itu? Rekapitulasi kehadiran itu presentasinya bisa dilihat dari sana. Termasuk hari ini, tolong untuk KM ditinjau siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Jadi nanti di absensinya dengan pelaporan daripada KM bisa dieksekusi atau bisa balance atau seimbang. Baik, kita masuk. Berbicara berkaitan dengan dekomposisi, bahwa dekomposisi itu adalah sebuah teknik keterampilan berpikir yang membantu kita untuk memecahkan sebuah masalah secara efektif dan efisien. Pada dasarnya teman-teman sekalian, teknik dekomposisi ini adalah bagian hal paling awal yang perlu untuk teman-teman sekalian pedomani ketika teman-teman sekalian terjun dalam computational thinking atau cara berpikir secara komputasi. Karena pada dasarnya berpikir computational thinking ini bisa diterapkan dalam berbagai macam aspek seperti dalam pemrograman, matematika, dan sains. Pada dasarnya penggunaan daripada dekomposisi ini adalah metode untuk berpikir. Kemarin kita sudah coba untuk melakukan penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan masuk ke dalam komposisi yang lebih mengkerucut lagi, yakni pengertian dekomposisi dalam leading sektor yang memiliki alat perhitungan yang compatible, yang artinya bisa kita gunakan dekomposisi ini dalam aspek ilmu terapan. Oke, teman-teman sekalian, kemudian berbicara berkaitan dengan dekomposisi, kita akan berbicara dengan dua aspek, yakni tentang prosedur dan tentang function. Di prosedur, teman-teman sekalian, kita pahami bahwa prosedur itu adalah langkah-langkah atau sebuah aksi yang spesifik atau tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku sehingga menghasilkan cara yang sama juga. Tapi kalau kita berbicara berkaitan dengan prosedur dalam tekstual, maka kita dapat untuk memberikan sebuah pengertian, yakni prosedur itu adalah penjelasan, yakni memberikan sebuah pengetahuan atau memberikan sebuah informasi atau membantu pembaca tentang cara membuat sebuah sesuatu. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, prosedur itu adalah sebuah action atau sebuah tahapan-tahapan yang bisa untuk kita eksekusi begitu. Di dalam dunia prosedur itu nanti teman-teman sekalian akan disuguhkan dengan dua aspek pengertian variabel. Yang pertama ada variabel apa ya? Lupa lagi Bapak. Oh iya, yang pertama adalah variabel lokal, yang kedua adalah variabel global. Teman-teman sekalian, variabel lokal dan variabel global itu memiliki perbedaan. Perbedaan di mana, Pak? Nanti dalam skema penulisannya, dalam source code yang akan kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, kita akan tidak akan masuk dulu ke function, kita akan bahas dulu tentang prosedur. Di dalam prosedur, teman-teman sekalian, itu ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu apa sih, Pak? Variabel itu adalah tanda pengenalan atau identifier dari suatu data dan lokasi penyimpanan data atau tempat untuk menampung sebuah data. Intinya variabel itu adalah wadah. Pernah Bapak sampaikan, dianalogikan bahwa variabel itu adalah sebuah tempat kosong yang kemudian tempatnya itu akan kita isi dengan sesuatu begitu. Entah itu batu, air, dan lain sebagainya. Yang penting pada dasarnya berkaitan dengan variabel ini perlu untuk dieksekusi oleh teman-teman sekalian sebagai sebuah pemahaman bahwa variabel ini adalah identifier atau sebuah tempat
kosong. Teman-teman sekalian, kita bahas tentang variabel global dan variabel lokal. Kita akan melakukan sebuah praktikal ya, teman-teman sekalian. Di sini Bapak pakainya dev C++. Kita akan coba untuk deklarasi tentang variabel global dan variabel lokal begitu. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba untuk analogikan. Bentar ya. Ini. Teman-teman sekalian, variabel lokal dan variabel global, kita akan coba untuk membuat sebuah definitif ini ya, bukan definisi, tapi apa ya? Ini sebuah apa ya? Ini aja lah. Ibaratkan ini teman-teman sekalian sedang lihat sebuah gambar tentang variabel dan variabel ya, tentang variabel global dengan variabel lokal ya, teman-teman sekalian. Nanti kita akan coba melakukan proses perbandingan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, gini aja lah. Kelihatan ya, cukup ya. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah gambaran terkait dengan peletakan dari variabel lokal dan variabel global. Nanti kita implementasikan dalam bentuk program. Teman-teman sekalian, bentar. Ini yang paling luar. Oh, jelek. Ini jelek banget. Nah, gini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah variabel global ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini adalah variabel global, di mana variabel global itu menampung terkait dengan beberapa aspek di dalamnya. Nah, ada beberapa aspek yang ada di dalam, ini yang dua elemen ini, yang warna kuning, ini adalah variabel lokal. Dan ini yang hijau pun sama, adalah variabel lokal. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara berkaitan dengan variabel global itu adalah variabel yang menghimpun terkait di dalamnya ada beberapa variabel-variabel lokal yang dibangun dalam variabel global. Jadi variabel global itu adalah wadah besarnya gitu, wadah besarnya. Jadi di wadah besar itu nanti ada wadah-wadah kecil yang bisa kita pakai. Ibaratkan sebuah tas lah ya, di tas itu kan ada beberapa aspek alat penyimpanan tertentu yang memang sudah disediakan begitu. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba untuk mendeklarasikannya dalam dev C++. Ini kita belajar lagi dev C++ ya. Jangan bosen-bosen lah, karena kita asik dengan dev C++. Kita buka. Ini masih ada nggak ya dev C++-nya? Nah, ini aja lah. Oke, kita file, kita buat new file begitu. Kemudian kita di sini akan masuk menggunakan command line function apa ini? Example lah ya. Uji coba gitu kan. Example, kita panggil include begitu, di mana include-nya kita panggil pustakanya itu adalah iostream. Teman-teman masih ingat lah ya tentang include, iostream itu kan. Kemudian kita pasti using namespace std kan begitu. Nah, kenapa sih harus ada using namespace std? Udah pernah jelaskan lah ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah variabel global. Kita punya variabel dengan tipe datanya integer, namanya adalah variabel z. Kemudian di dalam variabel subtransition, nah, teman-teman sekalian, nanti Bapak panggil berapa variabelnya. Nih, kita buat variabel A dan variabel B dengan tipe datanya adalah tipe data integer. Kemudian kita buka kurung untuk membuka sebuah pembaruan di sini, di mana nanti kita buat lagi sebuah variabel. Bapak pakai variabel R, kemudian nanti Bapak buat lagi sebuah variabel R, kemudian kita panggil A kurang B, begitu. Jadi nanti akan mengeksekusi variabel return untuk melakukan pengulangan, yakni pengurangan R. Kita tutup saja. Kemudian kita buka lagi di bawahnya integer main. Di mana integer main yang akan kita buat. Nanti teman-teman sekalian buka lagi tutup kurungnya. Di sini kita isikan sebuah declaration integer, kemudian variabel x kita pasi dengan nilai 5, kemudian kita
kasih variabel Y-nya dengan nilai 3. Ini A dengan B ya. Oh, berarti nanti di variabel. Oke, bentar. Gini, kita tutup. Oh, variabel Y-nya belum ya. Variabel Y-nya kita kasih 3. Kita tutup. Kemudian di variabel Z yang tadi di paling atas kita subtraction-kan. Subtraction, kemudian kita kasih 7,2. Tutup. Nah, kemudian kita panggil menggunakan shout seperti biasa. Kita panggil the result is. Nah, ini. Kemudian kita panggil variabel Z. Kemudian kita kasih N. Dan kita return 0. Coba untuk di ini ya, di running. Mana ya? Oh, harus disimpan dulu katanya. Ini praktik variabel. Ini udah lama ya, udah banyak praktik-praktik kita tuh. Jadi nggak quit. Oh, ini nih, ada yang salah nih. Saja R ya. Kita menggunakan variabel R. Oh, ada lagi yang salah. Ini apa nih? Katanya di variabel Z-nya masih salah subtraction. Kita belum pakai spasi ya. Kemudian di sini kita belum deklarasi sama dengan nih. Tadi pasti error. Yes. Lagi yang error. Ada lagi nggak yang error? Nah, kan jadi. Oh, tapi ini ya kasih kosong ya. Apa yang kita dapatkan subtractionnya 7x variabel x. Kalau kita kasih 2, bisa nggak? Waduh, subtraction. Dia muncul tapi nggak ada apa-apa ya. Coba teman-teman sekalian buat dulu untuk penggunaan daripada variabel global seperti ini. Tadi kosong ya wadahnya, karena nggak diisi apa-apa gitu. Nggak apa-apa lah ya, kita praktikal aja dulu. Kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian dipahami bahwa variabel lokal, variabel global itu adalah variabel yang tidak dinaungi oleh variabel yang lain, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dinaungi oleh variabel global gitu. Oke, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini terkait dengan proses pembelajaran. Mohon maaf karena mungkin Bapak tidak bisa hadir dalam proses pembelajaran hari ini secara tatap muka langsung. Tugas dari Bapak adalah teman-teman sekalian, satu, silahkan untuk memberikan deklarasi seperti yang Bapak lakukan tadi. Kemudian nanti untuk tugasnya silahkan untuk dikirim ke link tugas yang nantinya Bapak akan share ke teman-teman sekalian linknya ketika nanti proses pembelajaran dimulai ya. Jadi mohon untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman sekalian sehingga nanti teman-teman menghasilkan sebuah komposisi yang memadai. Pak, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan masih simpan aja di kolom komentar ya. Jadi nggak usah nanya ke Bapak dulu. Nanti Bapak eksekusi satu persatu. Nanti kita akan diskusikan di lain waktu. Atau nanti kalau ada waktu, Bapak akan buat beberapa video yang sama untuk menjelaskan terkait dengan penggunaannya. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi penggunaan daripada variabel integer Z itu tadi digunakan secara global ya di dalam kode pemrograman utama dengan ciri yakni integer main. Begitu. Yang kedua adalah paragraf prosedur atau function yang dideklarasikan yang diberi nama dengan paragraf subtraction. Itu adalah paragraf yang dikasih deklarasi subtraction. Sebenarnya bisa bebas sih teman-teman sekalian untuk membuat sebuah nilai variabel atau membuat sebuah nilai
function tertentu, karena pada dasarnya bahasa pemrograman itu berkaitan dengan variabel atau wadah-wadah tertentu begitu. Jadi nanti teman-teman sekalian harus membangun sebuah paradigma atau mindset tentang bagaimana penggunaannya. Begitu teman-teman sekalian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Kemudian jangan ada yang bolos dan jangan ada yang berisik. Semua prosedur untuk pemahaman daripada C++ nanti Bapak kasih di link yang kemarin sudah di-share ya, di CPP itu yang di website. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq lakum dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.